Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Qadriyah dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Universitas Bunga Bangsa. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk memengaruhi proses mengajar dan belajar. Psikologi pendidikan memiliki ruang lingkupnya yang menjadi dasar dan batas atau yang membedakan dengan keilmuan psikologi lainnya. Menurut Sumadi Suryobroto, ruang lingkup psikologi pendidikan antara lain adalah pengetahuan, pembawaan, dan proses-proses tingkah laku. Pertumbuhan adalah perubahan fisik dari dalam kandungan sampai seseorang berusia 20 atau 22 tahun yang selalu mengalami perubahan. Kemudian perkembangan adalah ketika anak di dalam kandungan sampai kelelahan atau meninggal dunia dengan aspek mengoptimalkan fungsional fisik dan terkait kepribadian serta aspek psikologis lainnya. Antara pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang saling beriringan, tidak dapat dipisahkan. Misalnya saja perubahan pertumbuhan fisik bisa menyebabkan perubahan emosional. Salah satu contohnya adalah ketika remaja terjadi perubahan fisik yang menonjol pada anak laki-laki atau perempuan atau masa pubertas. Perubahan perilaku karena belajar merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran. Proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran seperti berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon sensorik dan motorik. Kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap atau efektif dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang positif. Sikap positif yang dibawa saat kembali ke dalam keluarga, ke masyarakat merupakan hasil proses pendidikan yang berkualitas. Hereditas merupakan faktor keturunan langsung oleh orang tua. Faktor hereditas ini tidak bisa direkayasa karena faktor hereditas ini yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Selain hereditas, ada juga faktor lingkungan yang juga berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Hubungan antara faktor hereditas dan lingkungan. Faktor hereditas beroperasi dengan cara yang berbeda-beda menurut kondisi dan keadaan lingkungan yang berbeda-beda pula. Selain dengan interaksi hubungan antara hereditas dan lingkungan, dapat pula digambarkan sebagai additive contribution atau sama-sama menyumbang bagi pertumbuhan dan perkembangan fisiologi dan juga tingkah laku. Di antara kedua faktor tersebut tidak ada faktor yang lebih dominan karena keduanya saling mengisi dan mengaruhi satu sama lain. Tidak selamanya yang diinginkan lingkungan kepada seorang anak akan menjadi kenyataan, begitu pula sebaliknya. Sebagai seorang pendidik, kita harus bersikap profesional dalam menghadapi siswa kita, agar kondisi belajar mengajar lebih efektif dan efisien dan terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif. Macam-macam teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Judge dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan belajar yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Kelemahan teori ini adalah satu, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat meanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. 2. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. 3. Siswa baik hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa. 4. Tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekadar hubungan stimulus dan respon. Kelebihan teori ini adalah 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan refleks, dan daya tahan. 2. Mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear, convergent, tidak kreatif dan tidak produktif, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. 2. Teori belajar kognitivisme.
Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Kelebihan teori ini adalah satu, membantu siswa dalam bereksperimen mengamati lingkungan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru dan dapat menambah pengalaman siswa itu sendiri atau memori jangka panjang. Dua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah secara siswa menjadi pelaku aktif dan dalam teori pembelajaran ini, siswa akan lebih kreatif dan mandiri. Kekurangan teori ini, prinsip inteligensi akan sulit dipahami oleh siswa dan pemahamannya akan membutuhkan waktu yang lama. Teori ini tidak menyeluruh baik dari pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan. Siswa akan kesulitan saat menemui dan memahami hal-hal yang baru yang tidak ia mengerti. 3. Teori belajar humanistik. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kelemahan teori ini adalah bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah dan banyak konsep dalam psikologi humanistik. Kelebihan teori ini adalah bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar. Guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Teori 4. Teori belajar konstruksivisme. Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kelebihan dari teori ini adalah teori ini lebih mendorong siswa untuk berimajinasi dan mendorong siswa untuk memberi gagasan baru yang ia miliki. Siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan gagasan atau ide, serta siswa dapat membuat keputusan saat akan melakukan suatu hal. Siswa menjadi paham tentang hal-hal yang mereka pelajari dan kembangkan. Itu akan menjadi ingatan yang luar biasa, dan paham atau mengerti akan lebih baik daripada biasa. Kekurangan teori ini adalah teori ini membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk mengembangkan suatu hal yang baru yang mereka temui. Peran guru sebagai pendidik menjadi kurang mendukung karena di sini siswalah yang berperan aktif. Bagi siswa yang memiliki semangat belajar rendah, cara ini akan sangat sulit untuk dilakukan karena mereka terbiasa menggantungkan diri kepada orang lain. Inteligensi. Menurut David Wechsler, pengertian inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, inteligensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi adalah 1. Faktor bawaan atau keturunan, 2. Faktor lingkungan, 3. Faktor kematangan, faktor minat, dan faktor kebebasan.
Begitulah sedikit penjelasan tentang psikologi pendidikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat salah kata baik disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.